Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nuraini, NPM 10221052. Berikut video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah PAI. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu sifat-sifat Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini ada beberapa sifat. Yang pertama, sebagai kitab suci, yaitu kitab yang benar-benar Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan wajib untuk kita imani. Yang kedua yaitu kalamullah. Jadi kitab suci ini merupakan isinya kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Yaitu sebagai petunjuk cara kita hidup di dunia agar bahagia dunia dan akhirat. Yang keempat, sifat Al-Quran ini yaitu keabadian. Mengapa keabadian? Karena Al-Quran ini Allah jaga keasliannya. Dari pertama diturunkan hingga nanti akhir zaman, Allah jamin, Allah jaga keasliannya. Tidak seperti kitab-kitab lain yang banyak perubahannya, tapi Al-Quran benar-benar terjaga keasliannya. Kemudian, permata hikmah, yang mana di dalam Al-Quran dapat kita dapatkan berbagai macam hikmah-hikmah pembelajaran hidup yang telah terkandung di dalam Al-Quran tersebut, dimulai dari kisah-kisah para nabi, serta kisah-kisah orang-orang soleh pada zaman terdahulu, yang tentu dapat kita ambil hikmahnya. Kemudian sebagai mukjizat. Jadi, mengapa mukjizat? Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir yaitu relevansi. Relevansi itu jadi Al-Quran senantiasa relevan di berbagai macam kalangan, di berbagai macam kehidupan. Jadi Al-Quran tidak hanya relevan pada zamannya, tapi Al-Quran akan senantiasa relevan bahkan hingga akhir zaman nanti. Manfaat Al-Quran itu sendiri yaitu yang pertama menenangkan pikiran. Karena tatkala kita senantiasa membaca Al-Quran, pikiran dan hati kita akan senantiasa tenang. Sebesar apapun masalah yang tengah kita hadapi, tatkala kita membaca Al-Quran, pikiran dan hati kita akan otomatis menjadi tenang gitu. Terus yang kedua yaitu sebagai petunjuk hidup. Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Seperti tatkala kita memasuki sebuah hutan, kita tidak tahu mana arah barat, timur, selatan. Maka kita menggunakan kompas agar kita tahu di mana arah-arah tersebut. Nah, seperti halnya kompas tersebut, Al-Quran pun menjadi petunjuk kita dalam hidup di dunia ini. Karena dengan Al-Quran kita tahu mana hal yang baik, mana yang buruk, mana hal-hal yang Allah ridhoi, dan mana hal-hal yang tidak Allah sukai. Kemudian, manfaat Al-Quran yaitu meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran bahwa kita merupakan hanyalah seorang hamba, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai inspirasi. Karena di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita pada zaman terdahulu, maka cerita-cerita tersebut dapat menjadi inspirasi kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan memetik hikmah dari kisah-kisah tersebut. Nah, kemudian Al-Quran memiliki berbagai macam nama-nama. Banyak sekali nama-nama Al-Quran, diantaranya yaitu sebagai Al-Huda, petunjuk atau arahan menuju jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Kemudian yang kedua yaitu Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Mana yang Allah sukai dan mana yang Allah murkai. Mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian sebagai Al-Zikr, yaitu pemberi peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kemudian sebagai Mau'idhah, berupa nasihat. Kemudian sebagai Syifa, obat bagi segala penyakit. Juga obat sebagai obat segala penyakit. Juga Al-Quran dapat mengobati hati yang gelap. Di mana hati yang gelap ketika dibacakan Al-Quran akan menjadi hati yang terang dan hati yang lembut. Kemudian sebagai al-haq, yaitu kebenaran dari Allah. Maka kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan benar-benar kebenaran dari Allah.
Kemudian fungsi Al-Quran itu apa sih? Nah, beberapa dari fungsi Al-Quran yaitu sebagai berita dan kabar. Berita dan kabar bagi orang-orang yang lalai. Berita dan kabar tentang siksaan-siksaan bagi orang yang ingkar dan tidak mau beriman. Dan juga berita dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Berita dan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sebagai hukum dan aturan bagaimana cara kita menjalani hidup yang baik di dunia ini, seperti kan di Al-Quran ada hukum bahwa perempuan harus berjilbab, menutup aurat, terus kemudian larangan untuk berikhtilat, kemudian larangan untuk menyentuh orang yang belum mahram, gitu. Dan masih banyak lagi hukum-hukum dan aturan-aturan lainnya. Kemudian sebagai kitab jihad. Kemudian sebagai kitab tarbiyah, yaitu pengajaran. Kemudian sebagai pedoman hidup. Kemudian sebagai kitab ilmu pengetahuan. Cara mengimani Al-Quran yang pertama yaitu mendidik diri agar sesuai dengan Al-Quran. Jadi yaitu seperti tadi. Di Al-Quran dijelaskan bahwa perempuan harus menutup aurat. Nah, saat kita belum mampu untuk menutup aurat, maka kita harus mendidik diri kita agar sesuai dengan aturan Al-Quran bahwa perempuan harus menutup aurat. Kemudian tunduk menerima hukum-hukumnya. Nah, kita harus tunduk dan menerima setiap hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Baik suka ataupun tidak, kita harus meyakini bahwa itulah yang terbaik untuk kita dari Allah. Kemudian menyuruh orang kepadanya. Jadi semisal contohnya Al-Quran telah memberikan aturan bahwa perempuan harus menutup aurat. Nah, kemudian kita harus tunduk dan menerima hukum dan aturan tersebut. Nah, ketika kita telah mampu menerapkannya kepada diri kita, maka kita memiliki kewajiban untuk menyeru orang kepadanya. Jadi bukan hanya kita yang berjilbab, bukan hanya kita yang menutup aurat, tapi kita juga harus mengajak orang-orang yang beriman yang lainnya yang belum menutup aurat untuk sama-sama menutup aurat. Kemudian menegakkannya di bumi. Jadi ketika sudah diterapkan, maka kita harus istiqomah dalam menutup aurat tersebut. Lalu implementasi Al-Quran itu yaitu yang pertama salah satunya sering membaca. Jadi Al-Quran itu bukan hanya pajangan ya, tapi Al-Quran tatkala sering kita baca akan menenangkan pikiran, menyejukkan hati, dan di hari kiamat pun akan dapat memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yaitu memahami. Jadi setelah seringnya dibaca, kita juga harus mampu untuk memahami. Loh, ayat ini tentang apa sih? Ini menceritakan apa sih? Gitu. Terus kemudian mengamalkan. Nah, setelah kita sering membaca, memahami konteks dari ayat tersebut, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diamalkan bagi diri sendiri, juga diamalkan dengan cara mengajak orang lain kepada hal yang sama. Kemudian setelah mampu mengamalkan, baiknya kita pun juga menghafal. Kesimpulannya yaitu Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kalamullah dengan sebaik-baik kebenaran. Al-Quran merupakan petunjuk hidup bahagia dunia akhirat, dan Al-Quran sebagai obat segala macam penyakit. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.